wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini, pada saat ini kita bisa melaksanakan puasa. Bulan Ramadan kali ini 1442 Hijriah, berbeda Ramadan sebelumnya. Karena pada saat ini kita sedang menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan hanya umat Islam, tetapi semua manusia di dunia ini. Kita menghadapi musibah pandemi COVID-19. Sebagai muslim, kita memiliki sikap optimis. Kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah yang kita diberikan oleh Allah kepada kita ini ada hikmah yang ada di belakangnya. Karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini dalam kondisi kita dalam keadaan berpuasa. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai panutan kita bersama hingga akhir zaman. Anak-anakku yang ibu cintai dan yang ibu banggakan, materi tausiah kali ini adalah hubungan dengan non-muslim. Materi ini sangat penting karena dalam kehidupan kita tidak sendirian. Kita harus berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Yang orang lain yang kita ajak berinteraksi banyak sekali. Ada yang muslim, ada yang non-muslim, dan seterusnya. Karena itu, kita sebagai muslim, kita telah mendapatkan panduan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an, di mana kita ada tuntunan dari ayat-ayat tersebut. Di antara sekian ayat Al-Qur'an yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam rangka kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan non-muslim ialah yang terdapat di surah Al-Kafirun, yang insya Allah kalian anak-anakku semua sudah menghafalkannya dengan baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat ini, surah Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Karena itulah disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Surah Al-Kafirun ini sendiri terdiri dari 6 ayat. Di dalamnya terkandung beberapa pelajaran yang penting yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam hal kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, utamanya non-muslim. Minimal 4 hal yang bisa kita ambil pembelajaran dalam surah Al-Kafirun. Yang pertama, kita sebagai umat Islam tidak boleh menyembah
atau beribadah kepada Tuhannya orang non-muslim. Ini adalah akidah kita, keyakinan. Yang kedua, bahwa Tuhannya kita orang Islam itu berbeda dengan Tuhannya orang non-muslim. Ini juga akidah kita, keyakinan kita. Yang ketiga, apabila ada orang yang mengajak kepada kita untuk beribadah menyembah kepada Tuhan selain Tuhan kita, non-muslim, kita harus menolak. Yang keempat, yang paling penting adalah dalam surah ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita umat Islam harus memiliki sikap toleransi kepada agama lain. Kita harus menghormati orang lain yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita. Tidak boleh kita memaksakan diri kita. Kita harus tetap memberikan toleransi, menghormati, saling menghargai. Nah, itulah yang dikatakan lakum dinukum waliyadin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membeda-bedakan apakah ini muslim atau non muslim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, ternyata bukan masyarakat yang semuanya beragama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengganggu mereka, mengusik mereka, dan seterusnya. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan bahwa ada seorang perempuan tua dan ini tidak punya pekerjaan karena buta. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melayani perempuan ini dengan baik. Dengan demikian, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal berkomunikasi tidak pernah membeda-bedakan, tetap dilayani dengan baik. Dipenuhi hak-hak beliau sebagai manusia. Anak-anakku yang ibu cintai dan yang ibu banggakan, kita tahu bahwa bagaimana Islam masuk di Indonesia. Seandainya orang Islam tidak boleh berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang selain Islam, maka tidak mungkin, mustahil Islam akan bisa sampai di Indonesia. Oleh karena itu, dalam Islam diperbolehkan, tidak dilarang, harus kita berinteraksi dengan siapa saja, termasuk dengan non-muslim. Islam yang kita nikmati hari ini adalah berkat adanya interaksi dan komunikasi yang perlu. Interaksi dan komunikasi di sini perlu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, masalah akidah, kita tidak ada tawar-menawar. Kita punya Tuhan sendiri, kita punya cara beribadah sendiri. Tidak boleh kita mengambil atau mencoba beribadah atau menyembah Tuhannya orang non-muslim. Ini akidah kita, dan kalau diajak pun kita tidak boleh mengikuti. Kemudian yang kedua, masalah muamalah. Dalam hal ini Islam oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian, anak-anakku di rumah bisa belajar, bisa pintar, jadi anak soleh dan soleh. Demikian apa yang aku sampaikan pada usia ini. Kurang lebihnya, maaf. Wabillahi taufiq.